Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel YouTube Islam Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Oke, baik teman-teman, saya mau jawab pertanyaan. Ada pertanyaannya seperti ini ya. Bang, bisa nggak sih maling atau pencuri yang tertangkap tangan lalu kemudian dia dihakimi oleh warga masyarakat ya, dikeroyok nih ya karena mungkin tertangkap tangan, untuk melakukan penuntutan secara pidana terhadap orang-orang yang menangkapnya karena dia dianiaya. Nah, oke, baik teman-teman ya. Jadi terkait orang yang mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau sepenuhnya ya, yang secara melawan hukum ya, tanpa hak, yang merupakan perbuatan tindak pidana ya, itu namanya pencurian ya. Nah, lalu kemudian kalau dia sudah ditangkap dan mungkin diarak atau mungkin karena warga masyarakat sekitar ya kesel atas tindakan perbuatan oleh sang maling, maka kemudian ya ramai-ramai warga masyarakat melakukan pengeroyokan, penganiayaan terhadap sang maling tersebut. Nah, pertanyaannya ya, sang maling itu bisa melakukan penuntutan nggak secara pidana? Tentu dalam hukum ya teman-teman ya. Nah, negara kita negara hukum dan istilahnya itu ya equality before the law ya, persamaan di hadapan hukum. Nah, setiap orang yang mengalami kerugian, perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain ya tentu ya punya hak yang sama untuk melakukan upaya hukum, melakukan penuntutan hukum, apalagi perbuatan tindak pidana ya, dia berhak menuntut ya, melakukan upaya hukum, membuat laporan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, yang melakukan penganiayaan, yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Itu ya. Jadi ada dua persoalan dalam hal ini ya. Dua persoalan berbeda ya, satu masalah pencurian dan kemudian ada perbuatan pengeroyokan atau tindakan penganiayaan terhadap sang maling. Nah, ini dua persoalan berbeda yang harus kita pisahkan walaupun rangkaiannya ya sama ketika itu ya, ada dia mengambil barang milik orang lain dan kemudian diketahui oleh orang lain dan kemudian dianiaya, dihakimi. Nah, seperti kita ketahui bahwa tindakan main hakim sendiri ini merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, ini masuk dalam perbuatan tindak pidana yaitu pengeroyokan ya. Bukan berarti seseorang telah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan tindak pidana lalu kemudian ya kita seenaknya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap dirinya ya. Ini tidak boleh ya. Ini masuk dalam perbuatan penganiayaan atau ya pengeroyokan. Nah, maka sangat beralasan hukum apabila sang maling tadi membuat upaya hukum dengan cara menuntut secara pidana, melaporkan ke kantor polisi terhadap orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap dirinya. Nah, itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Jadi bukan berarti seseorang telah melakukan kesalahan, perbuatan tindak pidana lalu kemudian seenaknya melakukan tindakan-tindakan terhadap orang tersebut atau sang maling tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Memang ini namanya asas kausalitas ya, sebab akibat. Memang, tetapi ingat ya, ada hukum ya, ada hukum, serahkan saja kepada hukum. Jangan kemudian kita bermain hakim sendiri, menghakimi orang lain ya. Ini namanya menghakimi orang lain tanpa putusan, tanpa proses hukum. Nah, itu tidak boleh ya. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu semua, negara kita adalah negara hukum ya. Kedudukannya sama di hadapan hukum atau equality before the law ya. Jangan melakukan penghakiman terhadap orang lain walaupun dia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Nah, oke teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan.